Seandainya dia nggak mampu menembus di area merah ini, kemungkinan dia akan turun. Ya, menguji ini lagi. Kalau ini jebol, dia kemungkinan akan menguji yang bawahnya. Kalau seandainya jebol, ya. Tapi seandainya dia nggak jebol, ya, dia akan naik ke atas ini. Kalau nggak jebol, misalkan, ya. Nah, akan menguji ini lagi, ya, akan menguji atasnya, ya. Yang di area RBD ini, warna kuning ini, ya. Seandainya dia nggak mampu nembus, ya dia akan kembali lagi ke bawah. Tapi seandainya dia jebol, dia akan ke atas, gitu ya. Jadi skenario nya seperti itu. Di hold ini udah di 1/3. Kenapa? Karena di sini ada rally base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Ini udah fix di 1/3. Dan ada quick retest di sini. Nah, ini cukup menarik juga. Nah, alasan dia mantul di sini karena ada rally base drop yang searah dengan tren dan areanya cukup agresif. Ini kemarin nggak sampai dan ternyata dia masuk. Nah, ini kalau diambil udah di tipe 1/2, ya. USD JPY ini udah di tipe 1/3, ya, udah di tipe 1/3. Nah, dan sekarang udah di tipe 1/2. Nah, ini ya. Masuk udah di tipe 1/2. Lalu dia koreksi lagi ke sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah tetap di tangan teman-teman masing-masing, gitu ya. Karena trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai dari SAU USD di D1. Kenapa D1? Karena di time frame ke bawah trennya lagi nggak jelas. Jadi yang mungkin cocok kita bahas di time frame D1. Ya, seperti biasa di D1 ini kondisinya masih uptrend, ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, ya. Di sini ada area yang konservatif, ya. Konservatif itu yang punya RR yang cukup tinggi, cukup bagus, dan risk yang cukup kecil, ya. Di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Nah, di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Ini yang area yang paling konservatif. Yang kedua, di sini ada area agresif. Di sini juga ada drop base rally. Ini pernah masuk 2 kali, ya. Ini satu, ini ada quick retest, ya. Ini ya, 2 kali masuk. Artinya apa? Di sini banyak something, ya, banyak willing buyer yang menunggu di area buy ini, ya. Membuktikan apa? Di sini ada quick retest, ya, yang notol dikit-dikit ini, ya. Dan yang kedua, di sini ada drop base rally juga. Nah, di drop base rally ini mantul juga beberapa kali, ya, ini. Ya. Setelah dia mantul ke sini nggak sempat menembus, ya, dia akhirnya mantul ke atas. Ini juga beberapa kali mantul, ya. Ini satu pertama di sini, ya kan? Dua di sini, ya kan? Dan ketiga di sini, ya. Skenarionya itu, ya. Jadi kalau ini misalkan nanti ketembus, di sini ada rally base drop, ya, sekitarnya rally base drop. Nah, sebenarnya di sini juga ada rally base drop juga, ini, ya, ini juga ada rally base drop yang atasnya. Ini kita akan warna orange gini, ya. Jadi skenario nya jika seandainya dia nggak mampu menembus di area merah ini, kemungkinan dia akan turun, ya, menguji ini lagi. Kalau ini jebol, dia kemungkinan akan menguji yang bawahnya. Kalau seandainya jebol, ya. Tapi seandainya dia nggak jebol, ya, dia akan naik ke atas ini kalau nggak jebol misalkan, ya. Nah, akan menguji ini lagi, ya. Kalau misalkan seandainya nanti RBD yang warna merah ini jebol, kemungkinan dia akan menguji atasnya, ya. Yang di area RBD ini warna kuning ini, ya. Seandainya dia nggak mampu nembus, ya dia akan kembali lagi ke bawah. Tapi seandainya dia jebol, dia akan ke atas, gitu ya. Jadi skenario nya seperti itu. Apa ya? Bukan prediksi sih. Ini kayak kita menganalisa, gitu ya, dari kebiasaan market yang pernah ada. Ya, apakah itu valid? Ya belum tentu juga. Ya, makanya kita lihat
kondisi ini juga beberapa kali mantul ya. 1, 2, 3 ya. 3, 4, yang 4 kali di sini ya. Di sini ada RPD juga. Nah, jadi seperti itu. Ini beberapa area penting yang perlu diperhatikan ya. Karena di time frame yang lebih kecil trennya lagi nggak jelas ya. Di 60 coba kita cek ya. Ini trennya nggak jelas ya. Makanya kita bahas di D1 yang kelihatan. Oke. NZD-CHF ini udah di TP1/3 kalau misalkan teman-teman mengikuti dari video-video yang kemarin. Kenapa kita ambil kemarin di sini? Karena di sini ada rally base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Cuman kemarin kita udah close di sini karena EMA-nya udah close, makanya kemarin kita ambil. Ternyata kalau di hold ini udah di 1/3. Kenapa? Karena di sini ada rally base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Ini udah fix di 1/3 ya. Jadi area ini udah final. Sekarang kondisinya lagi uptrend, lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Sebenarnya di sini ada rally base drop kalau teman-teman cek. Nah, ini ada rally base drop. Nah, kemarin kita nggak marking ya karena belum sempat. Kita nggak charting juga. Di sini ada rally base drop. Nah, itu yang membuat ini mantul beberapa kali ya. 1, 2, 3 ya. Alasannya ada rally base drop dan ada EMA 200-nya ya. Karena ini udah nggak fresh ya, yang di bawah lagi ada area yang cukup agresif ya, ini. Nah, di sini juga ada rally base drop. Nah, jadi itu yang cukup menarik ya. Untuk di NZD-CHF itu. NZD-CAD kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 dan ada rally base drop, cuman areanya udah EMA-nya udah nyebrang, artinya udah nggak valid ya. Di sini sebenarnya juga ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Dan ada quick retest di sini. Nah, ini cukup menarik juga. Nah, alasan dia mantul di sini karena ada rally base drop yang searah dengan tren dan areanya cukup agresif ya. Untuk di NZD-CAD itu Aussie JPY kondisinya lagi nggak jelas. Euro CAD ini ada news tadi malam ini nggak ada area cukup menarik ya sekarang ini. USD CHF kondisinya lagi nggak jelas. GBP NZD lagi nggak jelas. Aussie USD ini udah mulai downtrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Euro Aussie kondisinya lagi nggak jelas. Nah, ini GBP USD kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Nah, ini kemarin kita punya beberapa area, cuman kita cancel semua karena nggak valid, EMA-nya udah nyebrang dan yang tersisa 2. Nah, dan ternyata plan kita bekerja dengan bagus ya. Ini kemarin nggak sampai dan ternyata dia masuk. Nah, ini kalau diambil udah di tipe 1/2 ya. Untuk di GBP USD itu teman-teman teman-teman bisa cek di video-video yang kemarin untuk analisanya ya. Kenapa kita ambil sini? Karena ada rally base drop yang searah dengan tren dan di area agresif kemarin itu cukup dekat dengan EMA 100. Sekarang EMA 100-nya udah nyebrang dan cukup dekat dengan EMA 200 ya. Cuma ini udah nggak valid teman-teman. Karena apa? Karena udah masuk cukup dalam ya. Yang atas masih valid. USD CAD kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya. BTC USD ini yang kita marking kemarin-kemarin ya. Kemarin kita ada rally drop base rally dan ada EMA 200-nya. Ternyata harga masuk bener di area ini. Ya, kemarin ada beberapa area, sebenarnya cuma ketembus semua. Ya beberapa mantul sedikit, ternyata ketembus ya dia merespon yang drop base rally dan ada EMA 200-nya ya. Ini udah di tipe 1/2. Sekarang udah nggak valid ya, sekarang udah nggak valid. USD JPY ini udah di tipe 1/3 ya, udah di tipe 1/3. Kenapa kita ambil di sini kemarin? Karena di sini ada drop base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya harga masuk. Nah, ini harga masuk dan sekarang udah di tipe 1/3 ya. Teman-teman bisa cek di video-video yang kemarin. NZD JPY sekarang lagi nggak jelas kondisinya. GBP JPY juga lagi nggak jelas. GBP CHF ini kemarin kita juga ada beberapa area yang di sini ada agresif, cuman kita karena berdekatan ambil yang konservatif. Ini harga masuk. Dan sekarang udah di tipe 1/2. Nah, ini ya. Masuk udah di tipe 1/2. Lalu dia koreksi lagi ke sini ya. Final targetnya di mana? Final targetnya di sini. Di 1/3. Nah, itu ya. Kita lanjut. GBP CAD kondisinya sekarang lagi downtrend, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik ya. Untuk di GBP CAD.
GBP Aussie lagi nggak jelas. Euro NZD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada drawback rally. Kita marking dulu. Nah, di sini ada drawback rally yang cukup dekat dengan EMA 200 ya. Kita watch and see dulu. Euro JPY lagi uptrend ya, lagi uptrend. Cuman nggak ada area yang cukup menarik. Euro GBP lagi nggak jelas, Euro CHF lagi nggak jelas kondisinya. CHF JPY kondisinya sekarang lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik ya. CAD CHF lagi nggak jelas, CAD JPY lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik setelah news tadi malam. Aussie NZD kondisinya lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. Ini udah mau lepas ya, emangnya udah mau nyebrang, artinya udah nggak usah kita marking. Aussie CHF lagi nggak jelas, Aussie CAD lagi nggak jelas, NZD USD kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada rally base drop, cuman ini kayaknya emangnya udah mau nyebrang ya. Kita marking aja dulu, di sini ada rally base drop. Dan yang terakhir, sekarang Euro USD kondisinya lagi nggak jelas ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan, plan-plan yang tadi kita bahas itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing ya. Jadi trading itu punya resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib untuk bijaksana dalam memutuskan apapun itu dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jika video ini bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.